wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita sedang menjalankan ibadah yang mulia. Ibadah di bulan suci Ramadan. Kita juga alhamdulillah dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan hadirnya kita Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, kuatkan keimanan kita, kuatkan ketakwaan kita. Semakin kita taqarrub, dekat diri dengan Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, yaitu surganya Allah, dapat kita raih di bulan suci ini. Maksudnya, orang yang menginginkan surga di bulan suci Ramadan itu dapat dibukakan pintu lebar-lebar oleh Allah. Kitanya masih hidup, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala nama kita sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Sudah ada nama kita dicatat di sana. Subhanallah. Dan ini insyaallah dapat kita raih di bulan suci Ramadan ini, ketika kita sungguh-sungguh benar-benar kita minta kepada Allah dan kita dekatkan terus diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan Islam yang universal. Islam itu yang indah. Islam itu yang mudah. Islam itu yang ringan. Islam itu tidak ada sedikit pun yang bikin rumit, mudah, enak, bikin bahagia. Jadi kenapa diambil tema ini? Belakangan kok banyak sekali orang-orang yang bikin seolah-olah Islam ini rumit gitu. Seolah-olah Islam itu berat. Seolah-olah Islam itu hina. Seolah-olah Islam itu penuh fitnah dan sebagainya. Jangan didengar yang begitu. Jangan dihiraukan yang seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Kita di sini udah sama-sama, katakanlah kita di masjid sini, sama-sama kita berjuang dengan jamaah yang lain di masjid ini, disponsori nanti oleh pengurus DKM. Kita bareng-bareng, ini agama kita, ini Islam kita, ini ciri khas kita. Harus seperti itu kita. Harus punya citra diri. Harus punya ciri khas. Ini jamaah kita, jamaah al-awal, sama dengan yang lain kita alirannya ahlus sunnah wal jamaah, seperti itu. Jangan yang aneh-aneh. Sekarang banyak yang aneh-aneh. Yang hal-hal yang aneh dipersoalkan. Hal-hal yang tadinya tidak ada dibikin, diada-adakan. Seolah-olah rumit. Kamu ikutnya siapa? Ikutnya kan harus dengan Rasulullah. Lah siapa yang gak ikut Rasulullah coba? Jangan ikut ulama. Kita itu harus ikut Rasulullah. Lah Rasulullah udah kemana? Nah yang begini-begini jangan. Udah jangan yang begini, jangan diikutin lah. Jangan didengerin ya begini. Kita harus mampu mengatakan masa bodoh terhadap yang seperti itu. Ya Allah, ya Rabb. Kita nih dibikin sebenarnya oleh Allah tuh nikmat, enak. Apa coba?
Yang rumit di dalam Quran enggak ada, semuanya serba indah, serba enak. Barang siapa yang ikut Islam, pasti hidupnya enak, pasti hidup nyaman, pasti dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya, wa may yabtaghi ghairal islam madina falyuqbala minhu. Justru kata Allah, barang siapa yang mengambil Islam selain Islam sebagai rujukannya, rujukan hidup maksudnya, falyuqbala minhu, oleh Allah tidak akan dikabul apapun. Boleh-boleh aja dia kaya, cuman rumit banget hidupnya, walaupun kaya. Boleh-boleh aja dia banyak harta, tapi segala macam serba kurang melulu rasanya. Emangnya mau kita hidup seperti itu? Pasti semuanya menjawab tidak. Tapi dengan Islam, subhanallah, Allah itu kasih kemudahan. Kita tunduk, patuh, khusyuk kepada Allah. Kita dekat diri kepada Allah. Segala macam rasanya serba cukup, serba enak, serba ada. Kita juga semuanya sandarkan kepada Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan kepada Allah. Dan kita yang paling hebat, yakin bahwa nanti di akhirat semua apapun yang kita ingin, itu pasti kita dapat. Di dunia kita dapat sebentar, sedikit, sementara, sesaat. Itu harus yakin tuh. Harus yakin yang seperti itu. Nanti Masya Allah, perjuangan kita ibadah kepada Allah di dunia ini, insya Allah Allah balasi dengan apapun yang kamu mau. Pasti Allah kasih. Bahkan sesuatu yang sekarang mustahil, Allah nanti kasih di akhirat. Apa itu? Ketemu dengan zatnya langsung, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa liqa'a rabbihi. Dan mereka akan ketemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan oleh kita semuanya nanti di yaumil akhir. Masya Allah. Luar biasa. Indahnya sebenarnya Islam. Jangan dibikin rumit. Jangan dibikin bingung. Jangan dibikin aneh-aneh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Hadisnya begitu. Islam itu tinggi. Wa la yu'la alaih. Dan tidak ada yang sanggup melebihi tingginya Islam. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu hebat. Tidak ada satupun agama yang mampu menandingi kehebatan Islam. Mau diteropong pakai apa ini kalimat? Mau ditinjau dari sudut mana ini kalimat? Bahwa Islam itu tinggi. Silahkan. Bahkan Allah firmankan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, di sini jangan cukup nerima begitu aja. Ini harus ditinjau secara dalam. Inna din Islam. Inna dina indallah, di sisi Allah al-Islam. Masa din diartikan Islam? Islam diartikan Islam juga. Berarti ada apa nih kalimat din di sini? Ternyata ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, kalimah din ini luar biasa di dalam Islam, mengandung pengertian yang jauh luar biasa. Kita diajak berkelana di arenanya ad-din itu, diajak pinter, diajak bahagia, diajak senang, diajak bergembira dengan kalimah din itu. Kita diajak jadi orang yang pinter, yang pandai, yang bisa menyelami seluk-beluk kehidupan di dunia ini melalui kalimah ad-din. Jadi ad-din tidak bisa hanya sekedar diartikan sebagai agama. Lihat tafsirnya, lihat tafsir. Tidak cocok dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Mohon maaf. Ad-din diartikan di dalam bahasa Indonesia itu agama. Ternyata agama sendiri juga bingung mengartikan agama apa sih? Itu bahasa Sangsekerta. Tidak, gama, kacau. Apanya yang tidak kacau? Buktinya banyak orang yang beragama tapi kacau. Ini nggak masuk makanya.
kalau ad-din diartikan sebagai agama. Yang cocok ad-din itu falsafah hidup atau konsep hidup. Nah, jadi kalau dibahasakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya konsep hidup yang benar adalah Islam. Namanya konsep hidup, lihat. Segala macam diatur berdasarkan konsep oleh Islam. Ekonomi ada dalam Islam konsepnya. Orang yang mengatur ekonominya dengan ekonomi cara Islam, subhanallah, udahnya maju, udahnya berpahala, udahnya bikin tentrem, udahnya bikin ayem, udahnya subhanallah, maju luar biasa. Banyak cerita kan, sepele, hanya sekedar tukang bakso, tapi subhanallah, dia ngurus yayasan yatim. Dia sumbahkan keuntungan baksonya ke panti yatim. Itu majunya luar biasa. Dagang bakso punya cabang sampai 40. Cabang. Banyak yang sepele-sepele, tapi dia sungguh-sungguh berdasarkan konsep Islam. Maju luar biasa. Banyak contohnya, silakan. Orang Indonesia itu banyak yang menjalankan bisnis berdasarkan konsep Islam. Maju, tenang, tentrem, ayem. Karyawannya pada betah, dan seterusnya, subhanallah. Banyak yang sistem keluarganya berdasarkan konsep Islam. Tentrem, ayem, anaknya soleh-soleha. Keluarganya enak, dengan tetangga akur, luar biasa. Karena dijasarkan keluarganya diasaskan pada konsep Islam. Banyak sekali para pekerja dan lain sebagainya yang hidupnya itu dipasrahkan betul kepada Islam. Dia luar biasa senang, dia berasa bahagia walaupun hidup sederhana, tapi subhanallah tenang. Tidak ada orang lain yang terganggu. Tidak ada orang lain yang merasa tersinggung dengan penampilan dia. Kalem saja, tenang saja. Itu. Dan Allah memang begitu. Allah memang begitu maunya. Yassiru, sabda Rasulullah, wala tu'assir. Mudahkan, jangan dipersulit. Ini ada aja kan. Bikin rumit-rumit di dalam agama tuh. Enggak usah dibikin rumit-rumit. Biasa-biasa aja. Basyiru wala tunabbir, kasih kabar gembira, jangan yang sedih-sedih yang diungkap. Orang sakit aja banyak hikmahnya ternyata dalam Islam. Luar biasa. Hebatnya Allah itu kalau berdasarkan Islam, maaf nih, berdasarkan Islam, Allah itu rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu konsep Islam tuh. 2 rakaat sebelum subuh itu, salat fajar, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Anda atau kita salat sunnah fajar itu, kita sudah dapat dunia dan seisinya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, apalagi rakaat-rakaat yang lain. Apalagi sedekah kita. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau hari biasa hanya sekedar 1:10. Falahu man amila sholihan falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang beramal soleh, baginya adalah 10 kebajikan. Di bulan Ramadan tidak, lain lagi kata Allah. As-saumu li. Saum umatku itu untukku kata Allah. Langsung Allah, tidak mewakilkan ke malaikat. Biasanya kan malaikat raqib nyatet kebaikan. Malaikat atid nyatet keburukan. Ini tidak. Allah langsung yang mencatatnya. Allah langsung yang menilainya. As-saumu li. Saum umatku itu untukku kata Allah. Wa ana ajribih. Dan akulah yang langsung akan membalasnya. Nah, kalau tadi sholat fajar aja seperti dapat dunia dan seisinya, lah bagaimana dengan saum? Bagaimana dengan sedekah kita?
Biasanya 2.000, kita kalikan sekarang 20.000, subhanallah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah kagum dengan agama kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Terus gini, saya pesen jangan suka dengerin orang, wah itu mah apaan Ustadz? Kok Ramadan kejar-kejar target? Biarin. Emang kita ngejar target kok. Nggak apa-apa. Allah juga begitu, silahkan kita kejar target. Wah kalau gitu, itu mah hitung-hitung dengan Allah. Nggak apa-apa, biarin, jangan usah dengerin. Kita kan sebenarnya ibadah ini cari ridhonya Allah. Lah memang betul. Cari ridhonya Allah, memang cari ridho siapa? Kenapa katanya harus, ngomongnya rupa-rupa, pokoknya dibikin aneh-aneh deh. Pokoknya begitu-gitu nggak usah didengar. Beneran kita itu nyari ridho Allah 100% bener, jangankan 100%, 1000% kita kasih. Beneran, memang kita cari ibadah itu ridho Allah. Emang kita masuk surga itu betul, kita masuk surga karena ridho Allah. Karena kasih sayang Allah, karena ampunan Allah. Tapi tolong catat, bagaimana mungkin rahmat Allah, bagaimana mungkin ridho Allah, bagaimana mungkin itu ampunan dari Allah akan ngalir kalau kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Betul tidak? Seperti itu. Jadilah udah yang ngajak aneh-aneh, nggak usah didengar. Yang ngajak aneh-aneh, yang segala rujukannya kemana, yang segala cium-cium Quran, yang aduh ya Allah ya Karim, yang begitu. Udah yang begitu tuh. Yang gitu. Kita fokus. Udah, pokoknya kita kerjasama antar sesama kita, sesama jamaah masjid, kerjasamakan dengan pengurus DKM. Insya Allah pengurus DKM juga kan ada ilmunya. Dia juga baca kitab, dia juga mesantren, kurang apa? Coba ikutin, kita rundingkan. Ada yang aneh-aneh, kalau perlu terima. Kalau enggak usah. Dan saya perhatikan sekarang ini banyak yang enggak usah diterima. Yang aneh-aneh itu. Segala macam yang aneh-aneh, enggak usah diterima. Yang tadi diantaranya yang saya sebutkan. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini dapat ilmu yang banyak, dapat hikmah yang banyak di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita dicatat oleh Allah sebagai penghuni atau calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok Ustaz begitu optimis? Saya optimis, yakin. Bayangkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Keluar duit 10.000. Pas kebetulan kita ngeluarin duitnya 10.000 itu sedekah ke kotak amal. Pas malam Lailatul Qadar. Apa enggak dikalikan 10.000 tahun oleh Allah itu sedekahnya? Betul tidak? Betul begitu. Harus masuk kemari nih ke kita. Makanya udah yang aneh-aneh nggak usah lah, yang itu aja. Oh Ustadz, tapi kan ini kan beda, mulainya ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Udah kita tungguin 10 malam terakhir, kenapa tidak? Tiap malam kita keluarin 10. Syukur bisa 20. Tiap malam. Mudah-mudahan semuanya Lailatul Qadar kita kena. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.